Om Swastiastu, salam bahagia. Yang terhormat Ibu Pipit Suparlin, SPD sebagai fasilitator. Yang saya hormati pula Bapak Inyoman Sudarsana, SPD sebagai pengajar praktik. Perkenalkan, saya sendiri Komang Putra Mahendra selaku CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Bangli. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kintamani. Beliau Bapak Ikomang Widiada, SPD MPD, yang mana sebagai narasumber pada wawancara kali ini. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu, Pak. Apa kabar, Bapak? Saudara sehat, baik. Baik, Bapak. Pada hari ini saya mendapatkan tugas Bapak sebagai CGP yang mana yang ditugaskan untuk mewawancarai Bapak, di mana posisi Bapak selaku kepala sekolah. Jadi bagaimana nanti Bapak dalam mengambil sebuah keputusan ketika ada permasalahan, di mana keputusan tersebut adalah keputusan yang bernilai kebajikan. Iya, Bapak. Siapa Pak? Bisa dibantu. Iya, semua Bapak. Kira-kira selama Bapak menjadi kepala sekolah pasti ada permasalahan. Mungkin kira-kira Bapak bisa menceritakan. Permasalahan yang dimaksudkan permasalahan semua yang dihadapi oleh sekolah, apa memang permasalahan yang memang spesifik yang mau Pak Man angkat? Jadi permasalahan yang kira-kira lebih mengkhusus, Bapak. Silakan Pak. Baik Pak Man, terima kasih kepada Pak Man yang sudah menjadi orang yang pertama bergerak di bidang masuk ke guru CGP. Mudah-mudahan bisa dilancarkan, dan pada hari ini Pak mencoba memberikan permasalahan yang prinsip yang dihadapi oleh SMK Negeri 3 Kintamani, terutama dalam hal ini adalah terkait dengan kenakalan remaja. Nah, utamanya dalam hal ini adalah khusus dalam permasalahan yang masih kita menjadi beban berat kita, mengajak anak-anak untuk datang ke sekolah itu, datang lebih awal, lebih pagi, itu yang sulit. Itu permasalahan. Baik Bapak. Jadi bisa yang ceritakan kembali bahwa ada indikasi kenakalan remaja di sekolah ini, dan itu ditunjukkan dari kedatangan siswa tentunya. Nah, dengan demikian Bapak, ketika Bapak menemukan permasalahan itu, lalu apa yang kira-kira Bapak lakukan selama ini? Pak Bang, makasih Pak Bang. Dan kemudian sebagai seorang pendidik juga memang tidak ujuk-ujuk kita memvonis bahwa menyalahkan seseorang itu dengan mengambil tindakan yang salah. Maka yang pertama yang harus kita telusuri adalah bagaimana kita mencari data dan fakta terkait dengan anak itu. Kemudian data dan fakta itu dicari dari berbagai sumber. Yang pertama dari satpamnya yang betul berada di depan, kemudian kepada orang tuanya, kemudian kepada guru BP, kepada guru mata pelajaran, dan guru-guru yang lain yang kiranya berkontribusi terhadap hal itu. Kita tidak menutup kemungkinan untuk 1-2 orang, tapi semua pihak yang terlibat di sekolah ini untuk bisa memberikan data-data terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Baik, artinya sebagai pemimpin atau penanggung jawab di sebuah lembaga, ketika menemukan permasalahan Bapak mengumpulkan data terlebih dahulu. Nah, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut, dalam pengambilan data, baik dari mungkin Bapak melihat sisi dilema etika, itu antara benar dengan benar, dan mungkin di sisi unsur rujukan moral, yaitu antara benar dengan salah. Kira-kira bagaimana keputusan-keputusan yang diambil? Maksudnya langkah-langkah? Langkah-langkahnya boleh Bapak dijelaskan, langkah-langkah juga boleh. Sebelum kita menentukan dilema etika dan juga rujukan moral, maka kita harus mengkaji bahwa setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu pasti dilihat dari segi dilema moral dan juga daripada rujukan moral. Dilema etika dan rujukan moralnya. Dilema etika dan rujukan moral. Nah, dari sana kita memandang dan kemudian untuk mempelajari itu, dan kemudian untuk
mungkin permasalahan itu kita perlu juga melakukan identifikasi, identifikasi dengan permasalahan itu kemana, dengan siapa yang harus kita bicarakan. Oke. Artinya tidak mungkin nanti langsung ujuk-ujuk kepala sekolah untuk memutuskan itu. Memang kita harus mengajak orang-orang yang berkepentingan atau yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Ya. Baik, berarti Bapak sudah mulai memikirkan langkah-langkah yang harus dilakukan tanpa harus tiba-tiba ketika ada masalah langsung mengambil suatu keputusan, kan gitu ya. Nah, tentunya seperti itu. Nah, kira-kira hal yang paling efektif nanti mungkin diulas kembali Pak, langkah-langkahnya. Mungkin apakah ada Bapak mengajak tim seperti itu misalkan dari pihak-pihak lain dalam persiapan mengambil sebuah keputusan? Ini Pak, sudah barang tentu kalau memang sebagai seorang pendidik kita tidak semata-mata cenderung berpikirnya ke rujukan moral. Benar rujukan moral? Bujukan moral, rujukan moral. Atau dilema. Kita lebih banyak berpikir seorang pendidik itu ke dilema etika. Dilema etika. Ya, utamakan itu ke dilema etika sehingga bagaimana proses itu bisa diselesaikan dengan baik, kemudian semua orang merasa nyaman. Kalau misalnya kita ujuk-ujuk ke rujukan moral, maka kita memvonis dengan aturan. Tapi kita tidak menghilangkan itu, artinya rujukan moral itu tetap kita lakukan dengan catatan lebih awal kita melakukan dilema etika. Apabila itu tidak berhasil, maka kita lakukan dengan dilema moral. Nah, artinya gini Bapak. Nah, secara umum kita sebagai seorang pendidik, bagaimana agar siswa itu punya masalah, kemudian dia bisa menyelesaikan masalahnya, dan kemudian lebih lebih bagus lagi kalau yang bersangkutan bisa berubah dan tidak mengulang dengan permasalahannya nanti seperti yang Bapak sebutkan tadi, itu masalah terlambat kehadirannya ke sekolah, supaya tidak merasa dia nyaman bahwa kalau misalnya dia tidak datang kemudian dia nanti dihukum tidak apa-apa, karena itu kalau berpikirnya kehukuman otomatis kan cenderung nanti dia juga hukuman di sekolah itu tidak seberat seperti yang dulu. Kemudian lebih lanjut, kalau dihukum itu nanti terlalu keras, kita lapor ke HAM. Mungkin pikiran anak sudah seperti itu, Bapak. Nah, sehingga lebih efektif kayaknya kalau misalnya sekolah itu banyak melakukan kepada dilema etika. Nah, dalam lebih efektifnya lagi, kira-kira Bapak ada mengajak keluarga sekolah ini dalam persiapan keputusan itu? Nah, artinya dalam hal menemukan permasalahan itu atau menyelesaikan permasalahan yang dimaksudkan terkait dengan keterlambatan siswa itu, kita harus mengajak bersama keluarga besar untuk SMK Negeri 3 kita ini. Nah, utama dalam hal ini adalah berarti satpamnya kita ajak rembuk, kemudian guru BP kita ajak rembuk, kemudian walinya juga kita ajak rembuk, kemudian guru mata pelajarannya juga kita ajak rembuk. Nah, prinsipnya semua orang yang kira-kira nanti bisa berkontribusi terkait dengan permasalahan itu kita ajak rembuk. Termasuk juga tidak kalah pentingnya adalah orang tua wali. Berarti itu adalah langkah yang menurut Bapak itu adalah langkah-langkah yang efektif dalam persiapan mengambil sebuah keputusan. Kan kita lagi. Baik, kira-kira Pak nanti tantangan ya, mungkin kan tantangan. Nah, tentunya ada tantangan ketika Bapak mengambil sebuah keputusan tersebut. Nah, mungkin bisa disampaikan tantangan yang mungkin akan terjadi di situ atau sudah terjadi. Terima kasih Pak. Bapak belum paham tantangan yang dimaksudkan oleh Pak Mang. Tantangan dalam mengambil sebuah keputusan nantinya. Tantangan yang ada gitu ya. Tantangan yang kita hadapi biasanya kan begini Pak. Sulit kita menentukan siapa yang salah, siapa yang benar, kan itu salah satu contoh. Kita sebagai seorang pemimpin diharapkan mengambil keputusan itu supaya semua merasa nyaman. Kan itu tantangan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua,
kalau kita misalnya itu yang dari segi dilema Etikanya. Kalau dari dilema hukum seperti Pak sampaikan tadi, Moral. itu adalah keputusan akhir kayak. Iya. Kalau misalnya di dilema etika kita sudah tidak mempan lagi senjatanya, maka kita terpaksa melakukan rujukan moral. Maka aturan yang kita terapkan. Nah, sebab di sekolah kita sudah udah ada tata tertib, datang pukul 7.30, mohon maaf, pukul 7.15 ya, 7.15. Setelah itu anak-anak melakukan pembersihan, setelah itu tulisan D, setelah itu ada pengarahan dan seterusnya. Kita harus terus intens melakukan itu. Nah, sekali lagi, bujukan moral itu adalah hal yang terakhir yang kita lakukan. Lebih awal kita melakukan dilema etika. Baik, Bapak. Nah, jadi Bapak sudah menjelaskan bahwa tantangannya banyak selama mengambil keputusan ini, Pak. Jadi apakah ada prosedur yang dijalankan di sekolah? Misalkan apakah terjadwalkan, atau ketika Bapak kepala sekolah Bapak sendiri menemukan suatu permasalahan, hari itu harus sudah selesai, apakah ada mungkin jadwalnya? Oke. Baik, seperti pertanyaannya Pak Mas. Betul sekali pertanyaannya, memang satu masalah itu pasti tidak terjadi dan pasti ditemukan, apalagi di SMK Negeri 3 Kintamani itu termasuk siswanya cukup banyak, juga tenaga pendidik dan pendidiknya cukup banyak, itu pasti merupakan masalah. Nah, khusus terkait dengan siswa, permasalahan yang dihadapi, ini kita nilai dulu masalahnya bisa diselesaikan. Kalau misalnya bisa diselesaikan pada saat itu, kemudian siswa juga menerima, ini tergantung teropong daripada kepala sekolah, atau mungkin Pak Mas tadi menanyakan itu kepala sekolah menemukan, maka teropongnya kepala sekolah. Kalau misalnya bisa diselesaikan pada saat itu, mengapa harus tunda? Nah, kalau misalnya masalah itu sangat prinsip dan memerlukan pemikiran banyak orang dan masukan banyak orang seperti guru BP, waka, kemudian analis SDM, kemudian termasuk juga di administrasi dan lain sebagainya itu, maka perlu kita mengundang untuk mengejar rembuk. Nah, kemudian apakah itu terjadwal? Ya terjadwal. Kita sudah rapat bulanan setiap bulan kita rapat. Pada saat itu nanti kalau ada permasalahan yang perlu kita sampaikan kepada guru-guru untuk bersama-sama memecahkan permasalahan. Dan ini sudah kita rutin lakukan setiap bulan. Semua Bapak. Jadi yang bisa tarik suatu kesimpulan dari apa yang Pak sampaikan terkait dengan prosedur dan jadwal. Ada dua kemungkinan, bisa saja itu selesai saat itu ketika itu memang tidak hal-hal yang prinsip, kan begitu Pak. Yang kedua, ketika memang harus hal-hal yang prinsip sekali, itu sudah ada jadwal-jadwal tertentu berdasarkan rapat bulanan, rapat mingguan bersama seluruh keluarga besar SMK 3 termasuk melibatkan komisi. Saya kata Pak. Baik. Nah, tentu Pak, dalam suatu keputusan, mengambil sebuah keputusan, ada nanti faktor-faktor yang mempermudah, faktor pendukung lah istilahnya. Kira-kira faktor pendukung Bapak dalam mengambil sebuah keputusan itu apa? Baru Pak Man, mungkin yang belum Pak paham, faktor yang dimaksudkan faktor pendukung artinya ketika Bapak mau mengambil sebuah keputusan, Bapak pasti melakukan beberapa tahapan. Nah, tentunya dalam melakukan beberapa tahapan itu Bapak perlu berkolaborasi, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kira-kira faktor pendukung yang menurut Bapak itu yang bisa mempermudah pengambilan keputusan itu seperti apa? Terima kasih Pak. Faktor pendukung di sekolah kita di SMK Negeri 3 Kintamani ini kebetulan juga sekarang adalah situasinya masalah Soviet dan Ukraina. Di sekolah kita tidak ada blok Rusia dan tidak ada blok Ukraina. Tapi di sekolah kita ada satu ajak yang disebut dengan SMK Negeri 3 Kintamani. Maka kita ajak warga sekolah untuk bekerja sama untuk asalnya memecahkan permasalahan sekecil apapun permasalahan itu, untuk kita ajak untuk tembuk dan membicarakan dengan teman-temannya. Karena bagaimanapun hal yang sangat prinsip yang kita hadapi dalam pendidikan itu pasti adalah permasalahan karena yang kita hadapi adalah manusia, bukan kertas.
Kita. Ya. Baik, berarti faktor pendukung yang Bapak maksud adalah semua keluarga SMK Negeri 3 ada kita kerjasama yang ada bagus, kerjasama yang bagus, kolaborasi yang bagus. Oh iya, tadi setidaknya dari guru semua lah, Dari semua. guru, dari Apakah pendidik, dari analis SDM-nya juga dari ikut, pegawainya ya juga ikut di dalamnya. situ berperan dalam mencetuskan sebuah keputusan bersama. Ya. Baik, nah terima kasih Bapak. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ini Pak. Ya, Bapak. Jadi tentunya Bapak sudah menjelaskan banyak hal dari bagaimana masalah, tantangan yang dihadapi, terus prosedur sampai faktor pendukung pun sudah Bapak jelaskan. Nah tentu di situ ada pelajaran-pelajaran yang penting bagi Bapak. Kira-kira yang menurut Bapak itu sebagai pembelajaran dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Pembelajaran yang bisa dipetik dari semua keputusan Bapak itu. Nih, Bapak. Pembelajaran yang pembelajaran penting kira-kira penting yang bisa kita dapatkan dari pengambilan keputusan tersebut. Keputusan yang dilakukan oleh Bapak. Yang pertama itu kita melakukan adanya kerjasama yang baik. Kerjasama yang dimaksudkan dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa sekecil apapun permasalahan yang dihadapi, seperti yang sudah disampaikan, kalau masalah itu bisa diselesaikan oleh seorang guru atau oleh seorang kepala sekolah, dan pada saat itu juga kita selesaikan. Kalau misalnya tidak bisa, maka kita mengajak teman-teman yang siapapun itu orangnya yang bisa diajak hukum dan tidak melakukan tugas pada saat itu. Artinya tidak mengaku proses pembelajaran yang dia lakukan oleh guru yang bersangkutan. Jadi ada keterbukaan ya. Jadi di situ pelajaran penting adalah kita melatih keterbukaan, melatih kebersamaan, kan gitu ya. Jadi itu di situ terlihat dari apa yang Bapak sampaikan. Pak, terima kasih atas waktunya, luar biasa sekali. Bapak sudah memaparkan begitu jelas dari kasus karakter, peningkatan karakter siswa terkait dengan kedisiplinan siswa, yang ada beberapa kasus keterlambatan siswa datang ke sekolah. Tentu saja hal itu mempengaruhi karakter, karena wujud daripada pembentukan karakter yang baik diawali dari tingkat disiplin semua lini, tidak siswa saja tetapi Bapak Ibu guru dan staf semuanya, keluarga besar SMK. Bapak, terima kasih juga kepada Pak Mang. Nah, artinya mari kita bersama. Pak Mang juga sudah menjadi calon guru pemula untuk bisa memberikan pembebasan kepada teman-teman, karena memang sepintas Pak baca dari teori yang ada itu cukup bagus sekali. Mudah-mudahan nanti banyak ada guru pemula di SMK Negeri 3 ini, sehingga permasalahan yang kita hadapi di sekolah ini secara cepat dan juga tepat untuk bisa diselesaikan. Nah, ingat Pak Mang, yang kita hadapi dalam manusia, proses permasalahan itu pasti berkembang sesuai dengan zaman. Salah satu contoh Pak Mang, kalau kemarin kita memperhatikan itu anak itu dengan etika tidak dengan bahasanya mohon maaf sih, orang sekarang dengan keterbukaan IT itu tantangan kita sebagai seorang pendidik kan cukup panjang, harus memikirkan apa yang diakses di HP. Kalau tidak kasih HP, padahal itu adalah identik dengan perkembangan zaman. Ini memang menjadi tantangan berat dilema bagi kita sebagai seorang pendidik. Nah, terutama Bapak itu adalah pemimpin dan juga pendidik yang tempo dulu. Nah, Pak Mang itu adalah sudah pada era digitalisasi, IT, itu sangat bagus untuk bisa mengimbaskan kepada teman-teman. Baik, sekali lagi harapannya Pak Mang, mudah-mudahan teman-teman ajak teman-teman Pak Mang untuk bisa bersama-sama bergabung. Baik Pak, semua Pak, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah mendengarkan saya. Om Santi. Demikianlah Bapak Ibu, pada hari ini saya telah menyelesaikan suatu wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan sebuah keputusan dari seorang pemimpin, yang tentunya nanti harapan dari beliau adalah bagaimana pemimpin ke depannya selalu mengutamakan peserta didik, memperhatikan baik secara
moral, baik itu dari karakter siswa, karena semua itu menurut Bapak Kepala Sekolah dimulai dari tingkat disiplin kita masing-masing. Demikian kurang lebih, jika ada hal-hal yang kurang berkenan saya sampaikan tadi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan saya sinep untuk Prama Santi Om, Santi Om. Saya Komang Putra Mahendra bersama Bapak Dr. Murtayasa hari ini. Beliau adalah sebagai wakaf kurikulum di SMK Negeri 3 Kintamani, dan tidak lupa juga yang terhormat Ibu Pipit Suparlen SPD sebagai fasilitator, dan Bapak Nyoman Sudarsana sebagai pengajar praktek. Nah, mohon izin juga pada hari ini saya akan mengadakan wawancara yang mana narasumbernya adalah seorang Wakasek. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Baik. Jadi langsung saja pada hari ini saya akan mengadakan wawancara terkait dengan tugas yang saya emban sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7, di mana dalam hal ini adalah bagaimana maksud di sini adalah sebagai wakasek kurikulum yang tentunya sebagai wakasek kurikulum memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam setiap kegiatan, terutama mungkin dalam ujian nasional dan lain sebagainya. Nah, tentunya di situ Pak Dr. pernah mengalami suatu permasalahan. Jadi permasalahan itu ada pemecahan permasalahan atau pengambilan keputusan. Nah, terkait dengan hal itu seperti apa, mungkin Bapak bisa menceritakan permasalahan yang pernah Bapak alami. Baik Pak Komang, terkait dengan bidang tugas saya di kurikulum itu banyak yang ada, tapi tidak, misalnya dalam kepanitiaan ujian. Nah, di dalam kepanitiaan ujian kita sebenarnya sudah merencanakan dari awal, baik itu dari rapat-rapat, selanjutnya sampai pada pelaksanaan ujian. Ini ada permasalahan yang mungkin tidak bisa kita hindari. Saat pengawasan ujian, kita sebenarnya sudah membuat jadwal siapa yang mengawas ujian tersebut. Tapi kenyataan itu ada pengawas yang datang terlambat. Nah, terkait dengan itu, kami di panitia, kami di kurikulum tidak serta-merta harus memvonis pada pengawas itu sendiri, pada hadir, tapi kita bijaksanai dalam hal itu kita harus mengutamakan kepentingan anak lebih terlebih dahulu. Nah, sehingga di sini kita mengambil keputusan salah satu panitia harus membantu mengawasi siswa tersebut. Itu aja mungkin yang bisa diambil salah satu permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi itu ya, yang paling utama adalah mementingkan peserta didik. Darinya peserta didik dalam hal ujian. Nanti masalah yang Pak Dr. alami terkait dengan kepanitiaan yang terlambat, tentunya Pak Dr. bisa menjadikan pengganti untuk sementara. Dari permasalahan yang Pak Dr. ceritakan, jadi kemudian tentunya nanti ada keputusan yang Bapak ambil saat itu. Nah, kira-kira seperti apa gitu? Misalnya pada paradigma dilema etika, di situ kan ada dilema etika yang maksudnya di sini mungkin bapak yang harusnya mengawas itu atau ibu yang harus mengawas itu datang, tetapi beliau atau mereka itu ada kegiatan atau prosesi. Sedangkan Pak Dr. sebagai wakaf kurikulum tentunya itu adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan, itu diberikan dalam kepanitiaan begitu. Nah, jadi bagaimana kira-kira dalam Pak Dr. mengambil keputusan terkait dengan permasalahan tersebut? Baik Pak Komang, sebagai calon guru penggerak terkait dengan pengambilan keputusan yang harus diambil, itu mungkin bisa dikategorikan itu adalah mungkin keputusan yang sangat urgent
sangat urgent seperti yang tadi sudah disampaikan. Ada salah satu pengawas yang tidak bisa hadir, entah itu alasannya misalnya ngantar anak misalnya atau keluarga yang sakit dan seterusnya, itu harus kita segera mencari pengganti. Nah selanjutnya ada yang mungkin yang pengambilan keputusan itu harus melalui rapat, yaitu rapat kecil di kepanitiaan maupun rapat rutin nantinya bersama semua elemen sekolah. Nah itu aja yang mungkin baru bisa disampaikan. Oke, baik Pak Patut, sangat luar biasa apa yang Patut sampaikan. Jadi menurut Bapak dari kasus tersebut, bagaimana Bapak menjalankan atau dalam pengambilan keputusan pada dilema etika tadi, karena sudah melihat bahwa yang bertugas itu mungkin ada prosesi atau acara gitu ya. Jadi itu tentunya mengandung unsur-unsur nilai kebajikan gitu artinya. Jadi Patut, lalu langkah-langkah seperti apa yang Patut lakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Mungkin nantinya setelah datang yang ditugaskan tadi gitu ya, langkah-langkahnya seperti apa? Baik Pak Mat, terkait dengan langkah-langkah yang harus kita lakukan saat menghadapi atau menemui permasalahan yang terjadi pada saat ujian. Nah kita harus memilah dulu atau memilih permasalahan yang ada. Kalau itu misalnya bisa ditangani segera, kita akan tangani segera. Kalau misalnya permasalahan itu tidak bisa kita tangani segera, berarti kita harus melakukan koordinasi dengan teman-teman guru yang lain, termasuk mungkin dengan Bapak Kepala Sekolah yang menjadi penanggung jawab di sekolah tersebut. Gitu ya Pak. Berarti itu sudah tentu ada kira-kira ada penjadwalan di situ, ada nggak? Ada penjadwalan karena ada yang juga ditangani langsung atau di tempat, nah gitu ya. Ya tahapan untuk keputusan itu yang diambil. Nah kira-kira jadi dalam tahapan tersebut, dalam baik ada jadwal ataupun tidak, tentunya ada tantangan yang Patut rasakan gitu ya, yang Patut rasakan di dalam mengambil sebuah keputusan. Nah kira-kira tantangan apa yang ada di dalam pengambilan keputusan tersebut? Setiap kegiatan pasti ada tantangan, pasti ada nantinya proses dan mungkin ada hasil. Nah terkait dengan tantangan yang dihadapi, yang penting kita bisa berkomunikasi, bisa kita menyampaikan kepada teman-teman guru, baik yang sebagai panitia ataupun sebagai pengawas tadi. Jika ada permasalahan harus dikomunikasikan, kita harus jujur menyampaikan terkait dengan permasalahan yang ada. Kalau bisa, kalau memang itu adalah misalnya sudah terjadwal dan memang ada mungkin hal yang urgent dan bisa kita komunikasikan dari rumah, misalnya saat ngawas tidak bisa ngawas, itu harus segera disampaikan ke panitia sehingga bisa dicarikan penggantinya. Nah, jika itu misalnya tidak bisa kita sampaikan seperti itu karena hal yang mungkin sangat urgent, misalnya karena perjalanan kita baik di jalan dari rumah sampai sekolah, itu pasti ada tantangan baik dekat maupun jauh. Apalagi guru-guru yang ada di SMK 3 Kintamani ini dari segi jarak tempuh ada yang sampai 50 km lebih kadang. Kalau dari segi wilayah ada yang di luar wilayah sekolah sampai luar kecamatan, bahkan ada yang dari luar kabupaten. Sehingga saya yakin banyak tantangan yang dihadapi dari rumah sampai di sekolah. Tapi kita tidak harus kaku dengan aturan yang ada. Yang penting kita bisa berkomunikasi dengan intent jika ada hal yang harus disampaikan. Baik, terima kasih, luar biasa sekali Pak. Jadi
tantangan itu pasti ada di dalam setiap kegiatan. Namun dengan tantangan itu kita tidak boleh lemah, ya, tetap berkomunikasi secara intens dengan rekan-rekan sejawat. Yang paling penting adalah kejujuran dan keterbukaan. Itu yang bisa saya angkat. Baik, Pak, tentunya ya Pak ya. Jadi ada faktor-faktor yang mendukung tentunya. Faktor pendukung, faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan. Nah, kira-kira faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan itu kira-kira apa? Faktor pendukung dalam pengambilan keputusan itu yang paling mudah, yang paling bisa membantu dalam pengambilan keputusan adalah teman-teman kita sejawat, atau kalau lebih luas lagi adalah warga sekolah itu sendiri. Jadi di sini harus ada kerjasama antar guru, nah misalnya antara guru dengan pegawai, antara guru dengan kepala sekolah, termasuk analis SDM, termasuk dengan siswa itu sendiri. Kalau itu bisa komunikasinya lancar, berjalan efektif, maka semua permasalahan yang dihadapi terkait dengan permasalahan di sekolah di saat ujian itu pasti bisa kita atasi, dan bahkan hasil pasti mendapat hasil yang memuaskan. Luar biasa. Terima kasih Pak Ted. Jadi itu ya, jadi faktor pendukung sudah Pak sampaikan. Yang terakhir ini ada satu lagi yang perlu saya tanyakan. Dari semua atau apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran yang bisa kita petik atau petik dalam penyelesaian kasus tersebut apa? Nah, secara umum dari kasus yang kita hadapi dalam pembelajaran ini adalah bahwa kita harus tetap saling menghargai, saling terbuka terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Kita harus jujur. Selanjutnya jangan lupa kita harus tetap berkomunikasi, dan bahkan jangan takut kita kalau ada permasalahan yang memang harus melibatkan orang banyak, kita harus sampaikan di rapat penting. Nah, itu yang titik terakhir. Baik, terima kasih. Atau luar biasa sekali. Saya banyak mendapatkan masukan dan membuka wawasan yang bagaimana sebagai seorang wakasek kurikulum dalam mengambil keputusan. Dan semoga Pak dalam setiap kegiatan nanti apapun kegiatan yang kaitannya dengan kurikulum atau tanggung jawab wakasek kurikulum itu menemui jalan terang dan kesuksesan selalu. Iya, Pak semua baik banget niki atas waktunya. Terima kasih sekali. Dan terakhir yang sambung sebagai akhir ini yang sebagai tamu yang mengucapkan kepada Pak Komang selamat atas Bapak ini sebagai calon guru penggerak, dan harapan saya secara pribadi dan harapan mungkin sekolah secara umum agar Bapak bisa lolos menjadi guru penggerak. Dan selamat berjuang. Setelah wawancara saya dengan Bapak Wakasek Kurikulum, Bapak Iketut Mertayasa, SPD MPD, di mana banyak hal yang bisa saya dapatkan dari hasil wawancara tadi. Yang jelas sebagai kesimpulannya, Bapak Iketut Mertayasa selaku Wakasek Kurikulum dalam mengambil keputusan selalu mempertimbangkan dengan rekan sejawat, baik kepala sekolah dan analis SDM. Demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya Komang Putra Mahendra CGB Angkatan ke-7 mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya sinep dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.